sebelum itu di briefing lu semua. Kembali lagi ke bayaran, ya kan? Pasti semua nungguin ini masalah bayaran ini nih. Berapa sih biayanya untuk 5 momen ini? Sekarang saya mau sampai tempat latihannya. Kita ngintip ya, dia lagi ngapain. Jadi jalan dari Wonosari, dari Jogja ke Wonosari itu nanti ada belok kiri ke jalan ke pasar hewan. Jadi ini lahan parkiran pasar hewan, teman-teman. Kita ngintip ya, lagi ngapain. Ini juga ada latihan pembalap saya, Diandra sama Veda. Nah ini nih sampai kita masih tahap pembersihan tuh si coachnya tuh Sudarmononya. Oh ini coachnya gitu. Saya pikir oh no rambutnya sama. Tuh ada sapi guys. Jadi emang pasar hewan ini. Tuh jadi cuman gini doang ini. Nggak tahu lah bagaimana nanti, pokoknya rutenya gimana nanti saya videoin ya untuk kalian. Oh ada si Jorge juga tuh pembalap saya. Jadi ada bocil, ada 3 orang di sini. Halo bro, ini bapaknya Jorge. Halo. Halo coach. Sendirian, si Guntur pulang duluan. Apa istrinya lagi hamil, anaknya sakit, pulang duluan. Besok jadi aku pulang sendiri aja. Deket lah Bandung Jogja. Tuh ada si Jorge juga, ada bocil-bocil ya pak. Piye kabarnya? Ini ada si Subret, jangan lupa di Subret guys. Subret dulu guys. Semangat, udah latihan belum? Atau baru mulai? Belum. Oke, wis cukup bro. Mana itu pakai seletingin? Oke cukup. Dan Diandra kalau latihan? Enggak, habis vaksin orangnya. Hah? Habis vaksin orangnya. Yang ke satu, yang kedua? Ya tahu ya, satu belum. Jadi seumuran berapa tahun aja mon? Ini 12. 12. Ini Peda 13. masih 12. Mau masuk 13 kamu. 13. Ini Ini 9. 9. Oh 8. Oh 7. 7 tahun. Itu udah jalan 8. Waduh, Ini 10. 10 tahun. Kok melar ke pinggir nggak ke atas? Ini ponakannya almarhum jadi Yuko. Adiknya Rasya. Adiknya Rasya. Rasyanya kemana, nggak balapan lagi? Latihan, kemarin latihan baru off, tak pisah latihannya. Kalau barengan berantem. Mbah nggak latihan mbah? Pro, udah pro. Oh, udah pro. Ya. Balap pro, balap itu kan nggak pro latihan. Ya. Motor aja. Ya. Boleh. Ini motor-motornya tuh. Jadi motornya kalau di sini itu bawa sendiri gitu. Jadi dia cuman hanya bayar privatnya aja. Beda dengan racing school yang lain. Mungkin biar simple, karena kan rata-rata pembalap punya motor sendiri-sendiri ya gitu. Oke, gimana nanti lanjut lagi ya, ngobrol lagi, bongkar nanti gimana caranya mau masuk racing schoolnya Sudarmono privat. Jadi sebelum itu di briefing lu semua. Ini untuk pengecekan sirkuit
pelan-pelan karena masih ada sapi di situ. Masih ada apa? Sapi. Ada sapi dong. Aduh. Jadi kalau kalian langsung gaspol, Sapi sapinya lewat. bubar nih kalian semua, ya. Nah kalau sapinya bubar berarti pemanasannya cuma pelan masuk dulu biar sapinya diangkut dulu baru kita masuk lagi. Oh ya, sapinya ada di situ ya tadi ya? Ada di situ. Itu kaget dia tuh gimana? Kaget kena suara, kaget. Kalau suara kaget? Ya. Kayaknya Coach harus ganti baju dulu, Coach. Sini, Coach. Kamu ganti baju dulu, Coach. Dia bawain buat Anda. Cukup kan? Aku bawa pakai L, nggak pakai M lagi kamu. Udah berhenti jadi pembalap, jadi besar kan? Masih ada sapinya dong. Aduh. Masih ada sapinya. Jadi teman-teman, posisinya di sini tuh parkiran pasar hewan ya. Pasar sapi, pasar. Oh, pasar sapi.
Tapi tulisannya pasar hewan apa namanya? Pasar, ya pasar sapi, pasar hewan. Apa namanya nama tempatnya? Saya nggak tahu, ini ada Kamu tulisannya. orang sini gimana nggak tahu ini? Pakai tempatnya doang. Ini sapi nggak dilatih juga? Ya. Hah? Enggak. Jadi di sini kebetulan ada naik sapi juga nih. Kalau nggak kenceng biasanya dikejar sapi ya sini. Kalau nggak kencang dikejar sapi. Iya. Makanya pembalapnya kencang-kencang ya. Kenceng. Jadi semua Iya. harus privatnya ke Ke Mons. Mon apa namanya? Mon privat. Mon privat. Nah, kalau jatuh kena kotoran sapi, jadi jangan sampai jatuh. Waduh iya ya, ini kotoran sapi coy. Jadi jangan sampai jatuh. Ya, banyak ranjau-ranjau sini. Banyak ranjau. Kalau di sini jago, biasanya di sirkuit yang lain pasti lebih jago. Amin. Ya. Ini orang tuanya, bapaknya, ayahnya Peda Egat Pratama, pembalap saya juga ini. Naikin sapi dulu guys. Ya, Pak. Gimana ikuti terus, makanya videonya dari awal sampai akhir. Nanti kita ngobrol dengan si Coach ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Makanya kalau kalian suka, coba tolong bantu di like. Atau misalkan kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya channelnya Rudi Trijaya supaya gak ketinggalan. Dan nyalain loncengnya, kan itu gratis, nggak usah bayar guys gitu. Terima kasih juga kalian yang sudah subscribe gitu ya. Ikuti terus, yang belum follow juga Instagramnya Rudi Trijaya, Rudi pakai Y gitu, RUDY_Trijaya. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol sama si Coach, apa aja dan berapa sih biaya balap di Mon privat ini ya. Ikuti terus. Kalau tadi udah lihat latihannya, sekarang saatnya ngobrol dengan korek-korek pelatih kita ini, dan ngelatih juga tim ART Jogja, Sudarmono, dan mantan pembalap saya juga sebetulnya zaman Trijaya Racing gitu. Mantan kompetitor juga ya? Mantan kompetitor juga kamu. Iya. 1 tahun, Iya, 1 tahun. iya, Tahun keduanya kita bareng coy. Iya, iya. Malahan tahun ketiganya kalau nggak salah kita satu bendera juga, Astra. Iya. Dan sekarang kembali lagi ke Astra. Ya, bukan dari racing kembali ke racing. Iya. Sekarang udah aman, anakmu udah sama aku, jadi nggak racing kembali ke racing ya. Hah? Cari lagi berarti. Sudarmono. Mon, kita ngobrol Mon. Mon sekarang umur berapa Mon? Saya itu berarti 85 itu berarti berapa? 85 ya 36. Udah Tua ya? Udah tua. Hah? Accelerator bisa Bro? Bisa, umurnya 35. Tapi nggak bolehin nama aku. Kenapa nggak boleh? Nama lawan aku. Oke, kembali lagi ke topik awal ya. Kita korek-korek tentang masalah racing schoolnya dia. Mon, muridmu sekarang ada berapa? Nah, kalau berapanya itu saya nggak tahu kan. Pokoknya saya itu kalau ngelatih sebenarnya saya maksimal di 5. 5. Terus kalau tadi kan aku lihat banyak, tapi kan Ya. kamu dibagi 2 ya. Ini tak bagi 2, ini ada 10. Kalau yang masih tahap awal atau tahap belum lancar, nama yang belum lancar lagi. Kalau yang udah lancar, sama yang lancar lagi. Iya. Dan rata-rata jadi teman-teman kalau di sini, kalau di Mon privat itu karena privat namanya, bukan racing school, jadi motor harus Sendiri. bawa sendiri. Saya nggak nyiapin. Latihan apa aja yang ada di Mon ini? Sama sih ya, latihan motor. Ya iya kan, latihan motor kan racing school, latihan Iya, motor latihan coy. motor. Kalau saya tuh banyak ke teknik. Jadi kalau kencang itu menurut saya bonus. Cara naik motor yang benar. Kalau naik motor yang benar kita bisa maksimal. Tapi kalau nggak benar tapi kalau nafsu kencang itu akan jadi masalah. Makanya di sini saya ngelatih teknik. Kalau fisik? Fisik juga sama. Fisik itu sebetulnya fisik yang sebenarnya ada cerita. Ini saya itu balapan, menurut saya dulu itu balapan menurut saya yo lumayan lah di papan atas lah. Ya, kalau nggak papan atas nggak mungkin kita bareng. Ya, bukan sombong. Maaf, bukan sombong guys. Intermezzo. Ya puji Tuhan kita waktu itu juga prestasi nggak. Kalau ini juga, tapi punya ada sedikit cerita nih. Mau juara Indoprix gara-gara ikut PON. Patah kakinya, nggak jadi juara Indoprixnya pada saat itu 2012. 2 kelas ya itu. 2 kelas kalau nggak itu borong coy. Iya. Duit itu 200 juta hilang. Iya. Gitu. Ya balik lagi ke topik ya. Ya, Balik lagi nih. Saya ada pengalaman dulu itu saya menyampingkan fisik. Saya
saya selalu ke settingan motor. Nah, ini pengalaman Paling saya. cerewet banget kalau pokoknya kalau settingan motor terus. Settingan motor udah sempurna, tapi Aku setelah paham itu, banget. Terus setelah itu ternyata fisik lebih penting karena balapan makin ke sini makin banyak lapnya. Dan kesalahan saya itu harus saya benerin dan saya ke anak-anaknya harus bener, jangan seperti saya malah. buktinya ya puji Tuhan lah udah bagus. Terus jangan seperti kamu. Jadi ambil yang sisi baiknya, yang sisi buruknya dibikin pengalaman dan jangan dicontoh dan jangan diturunkan ke Anak-anak. Ya. Contoh balapnya, contoh jelek balapnya loh ya, bukan contoh yang lain-lainnya. Kalau dia tertib kok, tenang, aku paham. Terus Mon, pertanyaannya kan tadi gimana awal mulanya kamu bisa jadi pengen jadi ada racing school, jadi sekolah balap gini sih awalnya? Sebenarnya tadinya nggak ada niat ke racing school. Saya itu ke anak saya sendiri dan saya tahu balapan itu setiap kalau kita basic kita nggak bener, setiap naik kelas itu akan belajar lagi. Dan saya kembali lagi cerita saya dulu nggak mimpi balapan sampai naik sport. Nah itu nggak ngimpi ke situ, tapi tahu karena levelnya bila naik itu harus belajar lagi. Setelah tahu semua, anak-anak itu tak latih biar bener dari awal dulu. Jadi tiap naik kelas nggak akan belajar lagi. Tinggal ibaratnya kalau bikin rumah, kalau pondasinya kita kuat, nggak bagus, yo kita mau bikin tingkat 3, tingkat itu nggak akan bisa. Tapi kalau pondasinya udah kuat, mau ke tingkat 100 saja udah benar, udah kuat. Terus apa ya? Tadi kamu di privat kamu yang Mon ini ada latihan fisiknya dari kamu sendiri atau ada pelatih fisik lagi lain? Saya membebasin semua kalau yang bisa di tempat saya latih sendiri, ada latih sendiri di rumah. Kalau punya pelatih, dia punya pelatih fisik sendiri, saya konsultasi terus sih. Kalau enggak saya ngasih ini anaknya apa yang harus dibenerin, seumpama anaknya ini tangannya kok harus gini, kakinya kurang angkat, ini kelincahannya. Saya ngasih masukan dari apa yang saya lihat di latihan gitu. Jadi harus sinkron antara fisik sama pas apa yang dibutuhkan di balap. Kalau kita nggak tahu yang dibutuhkan di balap, kita fisik sendiri tapi nggak pas, percuma. Semua nih tangan kiri harus kuatin, ternyata pas latihan sendiri tangan kanannya yang dikuatin kan salah. Jadi harus itu. Nah, sebetulnya kamu ini, ini pasti teman-teman yang nonton video ini juga pasti nanya, umur berapa sih bisa latihan di kamu? Atau kok misalkan baru belajar naik motor atau baru belajar balap, belum bisa balap bener, apakah bisa dilatih di kamu? Sebenarnya kalau tergantung pas sayanya bisa apa enggak, ada waktu apa enggak gitu sih. Maksudnya kan ini privat. Kayak privat. Maksudnya kalau pas saya yang masih dari nol misalkan. Masih dari nol nggak bisa. Kalau dari nol berarti kan saya pas nggak fokus yang lain, harus fokus ke anak itu. Lebih baik sih udah bisa. Tapi jangan udah bis kenceng dulu malahan. Kalau udah kenceng ngerubahnya akan susah. Yang baru setengah jadi, maksudnya yang udah bisa motor kopling, yang udah bisa balap, maksudnya udah bisa balap tapi udah bisa motor kopling lah ya, udah bisa belok gitu. Itu malah lebih bagus. Kalau dari nol yang belum bisa kopling itu kayaknya akan butuh waktu. Dan saya harus fokus, harus benar-benar fokus. Dan mungkin bayarannya beda kali. Ya. Bayarannya beda coy. Waduh. Karena waktunya kan saya nggak mau didik anak itu setengah-setengah. Saya harus maksimal karena ini balap motor ini sangat berbahaya. Kalau nggak bener, ya fatal gitu loh. Anak didik kamu sekarang paling kecil umur berapa? 7 tahun untuk sekarang saat ini 8 tahun. Mau 7 jalan sih Umar. Karena aku lihat tadi rata-rata kalau banyak sih racing school tuh teman-teman saya juga semua teman-teman masih semua teman, dan mungkin kebetulan saya ini di Jogja makanya saya bikin konten sama dia. Di Jogja pun ada Dedi, ada Mon, di Jawa Timur juga ada Bobby, di Jawa Barat juga ada Padli dan ada Oki, ada Wawan, semua teman saya. Kenapa sih bikin konten Mama Momon? Karena saya lagi ada di Jogja ya, jangan julid ya yang menonton video ini. Nah, umur 7 tahun yang paling gede umur berapa? Karena kecil-kecil pembalap kamu ini kayaknya Leon. Paling gede mungkin pernah 16 tahun, pernah 14 tahun. Tapi rata-rata kamu pembalapnya yang kecil-kecil ya? Kecil-kecil antara
8 sampai 12-an kalau gitu. Dan tahun ini pembalap dari lulusan dia ada juga satu tuh Jorge yang masuk ke tim ART juga, teman-teman. Sekarang lebih singkatnya lagi nih, pasti penasaran semua yang nonton video ini. Kembali lagi ke bayaran, ya kan? Pasti semua nungguin ini masalah bayaran ini nih. Berapa sih biayanya untuk di momen ini? Biayanya Ada paket kah atau ada bagaimana kah, kayak macam McD atau KFC ada paket-paket gitu, ada pahe gitu, gimana? ada paket sih, tapi untuk biayanya saya nggak bisa sebutkan di sini. Kenapa? Karena beda-beda, masalahnya beda-beda. Ini anaknya seumpama ini saya ngelatih ke teknik aja, atau sama fisik, atau anak itu saya butuh ngelatih termasuk motoriknya, atau ini kan saya beda-beda sih. Beda-beda. Rata-rata. Nggak bisa dijelasin di sini? Nggak bisa jelasin. Jadi kalau untuk teman-teman yang misalkan mau berminat untuk anaknya atau saudaranya atau siapapun itu yang mau privat sama Mon atau Momon atau Sudarmono di Gunung Kidul ini atau di daerah Wonosari ini, kalian bisa cek Instagramnya atau ya dari Instagram aja di ini nih, ting tuh ya. Itu nanti bisa kalian hubungi langsung gitu. Pokoknya ya intinya videonya itu aja dari saya. Mungkin Mon, daripada kepanjangan atau gimana-gimananya, nanti ada lagi konten selanjutnya, makanya ikuti terus video ini. Sukses terus buat Momon ya. Terima kasih bagi-bagi infonya. Dan oh ya, ketinggalan teknik-teknik nih. Teknik-teknik itu kamu pernah ngalamin ketemu anak-anak yang seperti gimana aja sih? Banyak. Repot gak sih? Repot sebenarnya. Karena anak kecil kan? Anak kecil. Saya jatuh nangis. Ya. Terus? Ya nangis kan, kita ngelihat anak kecil itu kan secara body, secara fisik kan masih kecil. Kan kita ngelihatnya apa bisa naik motor yang segede ini dengan power yang sekarang kan powernya udah gede. Zamanmu sama sekarang tapi beda. Ternyata itu ada tekniknya juga. Tekniknya nggak selalu naik motornya pakai otot. Ada teknik-teknik. Jadi kalau di Momon ini dijamin tidak akan, ya nggak akan capek lah, karena ada teknik. Jadi punya cerita juga Momon ini, dia tahu teknik tapi udah tua umurnya. Setelah tahu bisa kencang tapi umurnya habis, makanya saya anak-anak itu kalau bisa bener dulu, semuanya teknik dulu, kembali lagi pondasinya harus bener dulu, baru main otot. Ya main otot. Sebetulnya nggak terlalu main banyak otot ya, kalau ada tekniknya bener ya. Tekniknya bener. Ya penting, fisik itu paling penting, tapi teknik juga penting. Paling penting. Paling penting. Terus ya mungkin gitulah ya intinya video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang menonton channel ini dan yang dari awal sampai akhir juga bisa nonton. Kalau kalian suka jangan lupa di like, atau misalkan kalian mau ngasih masukan buat saya, bisa kalian komen juga di bawah ya. Terus misalkan kalau bermanfaat untuk kalian, kalau menurut kalian ini bermanfaat, bisa kalian share juga video ini ya. Jangan lupa di subscribe kalau yang belum subscribe, nyalain loncengnya, kan itu gratis coy ya. Sukses terus buat kamu Mon ya. Kita ketemu lagi di sirkuit di tim Astra Motor Racing Team Yogyakarta. Oke, sekian dulu video dari saya. Salam umur tua, jiwa muda, Rudi Trijaya.